Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Komisioner BP Tapra, Pak Adi Setianto. Pak Adi, jadi ini semua pekerja wajib untuk mengiur ke BP Tapra, Pak ya? Ya. Artinya mulai dari ASN, mulai dari TNI Polri, kemudian pegawai BUMN, BUMD sampai kepada pekerja swasta begitu, Pak? Ya, ini kaitannya begini, Mas. Kenapa kembali ke tadi yang Undang-Undang Nomor 1, jadi dibentuklah tabungan perumahan rakyat, turun ke Undang-Undang Nomor 4. Di Undang-Undang Nomor 4 dan PP turunnya sebagai petunjuk pelaksanaan kami. Kami diamanatkan untuk membentuk badan yang kredibel. Itu kata kuncinya. Karena ini terkait dengan trust, Mas. Okay. Nah, kebetulan yang ASN ini sudah dikelola Bapak Tarum. Yeah. Bapak Tarum begitu undang-undang keluar kan harus dilikuidasi, Mas. Pindah kepada BP Tapra. Jadi kami dikasih tugas untuk membangun badan yang kredibel. Okay. Karena kalau mengacu ke undang-undang ini, Mas, semua kan wajib, Mas. Wajib ya? Tapi kan badannya dilihat nih, lu kredibel nggak? Karena nanti kan bertahap, Mas. Jadi setelah selesai dengan ASN, roadmap kami mungkin ke BUMN. Kemudian ke BUMD, BUMDes, TNI, Polri. Sambil masyarakat menilai, BP Tapra ini kredibel nggak sih untuk mengelola? Karena ujungnya di Undang-Undang Nomor 4 itu, bahwa semua tabungan yang perumahan berbasis tabungan itu akan dikelola oleh BP Tapra. Oke. Itu kira-kira. Jadi semuanya wajib, termasuk pekerja asing, Pak ya? Ya, yang 6 bulan ya pekerja di sini. Ya, pekerja asing yang sudah visa 6 bulan, dia juga harus membayar iuran 2,5% dan perusahaannya tabungan 2,5%. Dia berhak dapat rumah juga, Pak? Oh enggak, nanti dia begitu kembali ke negaranya, semua simpanan plus hasil pengembangannya kita kembalikan. Ya. Oke, Pak, kalau kita lihat ini Pak Adi ya, kalau kita lihat ada grafis potongan-potongan yang sudah tanggung jawab pekerja itu kan seperti BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5%, 4% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung karyawan. Ya, lalu kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan juga untuk jaminan hari tua sebesar 5,7%, 3,7% ditanggung oleh perusahaan, 2% ditanggung oleh karyawan. Kemudian juga masih ada jaminan pensiun ya yang 2% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung karyawan. Kemudian masih ada juga beban soal pajak penghasilan PPh 21, kemudian masih ada iuran Tapra sebesar 3%, 0,5% tanggung perusahaan, 2,5% ditanggung karyawan. Jadi sebetulnya kalau menurut Pak Adi ini beban yang ditanggung oleh perusahaan dan ditanggung oleh karyawan sudah cukup berat juga, tapi sekarang harus menjalankan amanah ini Pak Adi ya? Melihatnya harus dari banyak aspek, Mas. Kami kalau dari melihatnya aspek dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, kami melihatnya kepada customer kami. Customer kami adalah penabung. Fokusnya di MPR. Jadi value yang harus kita deliver adalah mereka tersedia akses untuk pembiayaan bila mereka punya memiliki rumah dengan suku bunga terjangkau, Mas. Itu kira-kira iya. Jadi artinya ada jaminan bahwa orang yang mengiurnya akan dapat rumah? Iya. Melalui pembiayaan kita sediakan, disalurkan melalui bank. Disalurkan melalui bank. Lalu bagaimana dengan MPR ya, Mas? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah punya rumah, Pak? Nah, kalau sudah punya rumah, kalau kriteria MPR kan ada 3 fasilitas, Mas. Kepemilikan rumah, renovasi, sama membangun rumah di atas tanah milik sendiri, Mas. Tetap mereka dapat. Tetap akan dapat. Ya, dan ini kan bersifat individu ya. Suami istri pekerja, haknya nggak hilang, Mas. Misalkan yang laki suami bangun rumah, istrinya renovasi, nggak boleh dua-duanya rumah, itu kira-kira, Mas. Dan ini gotong royong ya. Jadi Pak Adi nanti mulai Januari ASN itu yang jumlahnya 4,3 juta sudah mulai menabung 2,5% dari gaji gitu ya Pak ya? Jadi gini, pada saat mereka menjadi peserta Bapak Tarum dipindahkan kepada BP Tapra, mereka otomatis sudah dianggap eligible untuk memiliki pembiayaan manfaat. Catatan kami ada sekitar 900.000 dari ASN, Mas, yang harus kami layani agar mereka bisa memiliki rumah pertama mereka. Nah, fokus itu kan ada waktu buat kami persiapkan badannya kredibel, kemudian kami fokus melayani mereka, makanya ada roadmap, Mas. Ya, gini Pak Adi, apakah memang ada dengan menabung 2,5% dari gaji,
Ya, selama kemudian 12 bulan kepesertaan, apakah kemudian ada jaminan mereka itu akan mendapatkan rumah ketika pergerakan harga rumah juga begitu eksponensial dibandingkan pergerakan gaji? kan gotong royong, Mas. Gotong royong itu gimana, Pak? Ya, yang mampu tetap wajib nabung, Mas. Kalau di kajian akademis itu namanya penabung mulia. Oh, penabung mulia. Ya, mereka tuh nabung. Misal kalau gajinya di atas 8 juta, atau kalau 15 juta, dipotongnya juga maksimal kalau lihat benchmarknya sekitar 8 juta. Ya, itu kan mereka tidak eligible untuk mendapatkan manfaat. Nah, uangnya mereka yang kita kelola, itu kita pakai untuk memberikan pembiayaan kepada mereka. Makanya ini tujuannya adalah dana jangka panjang berkelanjutan dengan hubungan terjangkau. Lewat apa? Gotong royong. Kalau bisa dibilang kayak subsidi silang lah. Kalau BPJS Kesehatan kan gitu, Mas. Yang mampu membantu yang kurang mampu. Bedanya kalau di sana ada dana premi hilang, kalau di sini dana kembali, Mas. Oke. Dalam bentuk tabungan plus pengembangan itu kira-kira, Mas. Gini Pak Adi, kalau tadi kan mengikuti penjelasan dari Pak Fajrul bahwa inilah negara menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memberikan rumah kepada rakyatnya. Tapi sebenarnya yang bayar itu kan pengusaha dan pekerja. Lalu peran pemerintahnya di mana, Pak? Oh gini, kalau lihat backlog ya kita lakukan segmentasi, Mas. Kalau yang UMR gaji 4 juta ke atas itu dikelola melalui tabungan gotong royong. Karena jelas diamanatkan di Undang-Undang Nomor 1, ya kan, bahwa nanti harus dibentuk badan pengelola tabungan. Oke. Nah, bagi yang negara hadir nanti yang di bawah 4 juta, Mas. Yang bawah itu punya program dikelola oleh Kementerian Popers. Programnya banyak sekali, Mas. Oke. Jadi yang 4 juta itu yang ditanggung oleh negara gitu ya? Kok di bawah 4 juta, Mas. Di bawah 4 juta ya? Lewat program-program selama ini dikelola oleh Kementerian Popers, dan itu sudah berjalan, Mas. Oke, baik. Saya ke Ibu Anis Biarwati, anggota DPR dari Komisi 11 DPR. Bu Anis, kalau Ibu sebagai yang mewakili rakyat, bagaimana Anda Ibu melihat soal PP Tapra dengan iuran tabungan 3% dibagi kepada pekerja dan pengusaha? Iya. Tadi saya juga mendengarkan Mas Andi ya yang memaparkan dari sisi pengusaha, kemudian dari Mas Ilham tadi, kemudian penjelasan dari Pak Adi tadi ya. Saya memahami bahwa tadi Pak Fajrul, mohon maaf belum disebut ya, bahwa ini sebetulnya Presiden Joko Widodo telah melaksanakan amanah undang-undang. Karena dari tahun 2011, kemudian 2016, kemudian sekarang 2020 ini sebetulnya adalah upaya dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan amanah undang-undang. Tapi memang dari sisi lain ini bisa kita lihat sesuatu yang berbeda nih Pak Fajrul sudut pandangnya. Gimana tuh, Bu? Ya, jadi harusnya kan 2 tahun setelah undang-undang itu ada harus keluar PP-nya. Jadi Maret 2018. Oke. Artinya PP itu dibuat dalam kondisi yang tidak pandemi gitu. Tidak ada pandemi. Jadi kan tidak ada pandemi. Jadi ketika seandainya itu diterapkan atau dibuat PP-nya tahun 2018, kondisinya tidak seperti sekarang. Nah, tapi munculnya kan baru sekarang tahun 2020, di mana tadi Mas Andi sudah memaparkan panjang lebar gitu. Bagaimana dari sisi semua sektor terpukul begitu. Tidak hanya kalangan bawah, menengah juga terpukul. Nah, ketika PP itu keluar sekarang, kondisinya berbeda dengan kalau itu dalilnya pada 2018. Gitu. Jadi tidak bisa kondisinya itu dibuat sama. Jadi ini kan harusnya 2018, sekarang 2020 gitu. Kemudian itu tidak di apple to apple kalau misalnya kita bilang sekarang waktunya lah gitu memenuhi amanat. Jadi dari sisi lain ya Pak Fajrul. Kemudian pemohon 3% tadi, di mana beban kepada pekerja itu 2,5%, kemudian pengusaha itu 0,5%. Itu tentu di tengah situasi, it's not the right time. Saya sepakat dengan itu. Di tengah situasi seperti ini, pengusaha harusnya didukung untuk bisa bangkit kembali. UMKM harusnya didukung. Dan kita sudah mendengar laporan-laporan banyak sekali usaha-usaha yang tutup begitu. Jadi tindakan yang tepat adalah mendukung bagaimana usaha bisa bangkit kembali sehingga bisa menghidupkan ekonomi. Dan juga pekerja juga harus dibantu supaya mereka bisa menaikkan konsumsi rumah tangga. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung kepada konsumsi rumah tangga. Bagaimana konsumsi rumah tangga bisa naik kalau pekerja itu diberikan sudah
banyak potongan-potongan tadi, ada BPJS, sekarang juga tarif listrik juga sedang ribut naik. Nah, bagaimana kalau dipotong lagi gitu 2,5%? Dan tadi ada yang ingin saya tanggapi ya dari penuturan dari Pak Adi, nuwun sewu Pak Adi. Jadi memang kalau saya baca PP-nya Pak Budiman, di pasal 1 ayat 1 tentang tapera itu apa gitu. Karena kalau kita dengar tapera, tabungan perumahan rakyat, tadi Pak Budiman juga sudah singgung gitu, bahwa ketika kita menyimpan di situ harapannya adalah pengen punya rumah, kan begitu. Tabungan ini hasilnya dari rumah. Tapi kalau dilihat dari pasalnya itu tidak begitu. Saya baca ya, pasal 1 ayat 1. Tabungan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Jadi kalau dari PP-nya memang tidak ada jaminan dapat rumah, mengatur bahwa peserta itu dengan menabung akan dapat rumah. Tapi ini adalah ketika menabung dia akan mendapatkan pembiayaan untuk beli rumah. Jadi kita nabung, ya, kemudian uangnya kumpul setelah kepesertaan berakhir, uang itu bisa untuk skema pembiayaan gitu. Yang dengan bunganya lagi, katanya bunganya rendah. Jadi memang dari PP-nya sendiri, tapera itu definisinya bukan untuk bisa dapat rumah. Tadi Pak Budiman mengatakan berkali bisa dapat rumah, nggak ada di sini, tidak ada satu klausul pun. Saya baca 70 pasal ini yang mengatakan bahwa simpanan yang sudah diberikan oleh pekerja dan pengusaha itu hasilnya adalah rumah. Yang ada adalah pembiayaan untuk bisa kredit rumah. Baik. Saya akan memberikan ruang kepada Bung Fajrul untuk menjawab gitu. Kalau dari penjelasan dari Bu Ani sebetulnya juga tidak ada jaminan bahwa orang yang kemudian menabung itu kemudian bisa mendapatkan rumah. Gimana Bung Fajrul? Saya ingin mengkoreksi yang pertama. Tidak ada kenaikan tarif listrik. Apa nih tarif listrik? Karena tadi Ibu menyebut ada kenaikan tarif listrik. Tidak ada kenaikan tarif listrik oleh pemerintah. Tapi kenakalan gitu ya? Itu yang pertama ya. Jadi Ibu jangan membuka-buka ke arah-arah yang tidak perlu, sehingga seolah-olah memprovokasi masyarakat untuk sesuatu yang tidak benar. Pertanyaan tadi Jrul. Pertanyaan kedua. Ibu baca pasal 38. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, peserta harus memenuhi persyaratan, mempunyai masa pesertaan 12 bulan, termasuk golongan masyarakat rendah, belum memiliki rumah, menggunakan pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Saya pikir dengan membaca itu saja orang sudah tahu, ini bakal dapat rumah nih. Dan tadi sudah dijamin oleh BP Tapera. Apalagi, kemudian Ibu, jangan dilihat pada hari ini. Tadi sudah dibuatkan oleh BP Tapera, yaitu peta jalannya. Yang pertama adalah ASN. ASN itu memindahkan dari Bapetarum kepada BP Tapera. Baru kemudian berkelanjutan sampai kepada swasta 7 tahun. Insya Allah COVID ini mudah-mudahan bisa berakhir tahun depan 2021 atau lebih cepat lagi, sehingga tidak sama sekali mengganggu kehidupan ekonomi pengusaha. Karena yang pertama yang akan dikenakan adalah ASN, Ibu. Jadi Bung Fajrul, jadi kalau ikut tapera dijamin akan dapat pembiayaan rumah gitu, Jrul? Ya, di dalam PP dinyatakan begitu. Di dalam Nanti PP. PP Tapera yang akan menjelaskan lebih jauh. Baik. Saya ke Bung Sandi dulu. Bung Sandi, kalau sebagai pengusaha sekarang ya, tadi beban pengusaha potongannya berapa? 17% ya? Di antara BPJS dan lain sebagainya. Sekarang untuk urusan seperti itu, gimana Anda menyikapi soal tambahan beban 0,5% di era pandemi seperti sekarang ini? Gimana Anda sikapnya? Ya, kepedulian pemerintah tentu bagus. Saya juga pernah di pemerintahan, semuanya niatnya bagus. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa konteksnya ini apa? Ini kita lagi pandemi yang unprecedented.
pada saat sekarang ini kebijakan yang dilahirkan harus berempati. Oke. Ini semua udah berteriak-teriak. Usaha mikro, kecil, menengah nggak punya likuiditas. Masyarakat kehilangan pekerjaan. Kita harus dengar suara warga masyarakat yang terdampak. Masyarakat sekarang harus jadi subjek juga, karena ini kan kita melawan pandemi bersama-sama. Oke. Kita jangan jadikan pengusaha maupun UMKM yang sekarang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan dan biaya hidup ya, Bung Fajrul. Please empathize. Biaya hidup ini sekarang berat. Jadi kita nggak usah bicara teknikal, nggak ada tarif listrik segala macam yang kejadiannya bahwa beban biaya hidup masyarakat itu berat sekarang. Please empathize. Jadi menurut saya kita harus, it's okay, nggak apa-apa walk back. Bahwa kita, ini timingnya nggak tepat, yuk kita duduk sama-sama. Nanti mungkin seperti Bung Fajrul bilang, kalau tahun depan siapa tahu, kita luncurkan lagi gitu loh. Kita mestinya betul-betul melihat, karena saya dapat banyak curhat. Para pekerja, UMKM, bahwa kalau gaji mereka sekarang sudah kena banyak potongan. BPH 21, ada yang ditangguhkan alhamdulillah. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, tadi udah di semua jaminan pensiun. Di tengah tekanan wabah yang melemahkan perekonomian kita dan terusnya menurun daya beli masyarakat, pendapat tadi bagus sekali. BP Tapera bilang ini masukan. Don't push it. Jangan push. Dengar dulu, dengar dari masyarakat. Bu Anies, ini wakil rakyat, kita dengar Bung Fajrul. Kita mari lihat bagaimana tidak menambah beban dan yakinkan pengusaha. Jangan PHK dulu nih, please. Bahwa ini sekarang kita saling membantu, saling merangkul. Pengeluaran lagi banyak, ya biaya mulai dari kuota juga, biaya SPP dan lain sebagainya. Nah, tambahan potongan gaji ini dirasakan pasti jadi beban tambahan. Walaupun tadi yang disampaikan Bung Fajrul benar, mungkin waktunya nanti ke depan, tapi you feel it sekarang karena diumumkannya sekarang. Ya. Jadi mari kita sama-sama jangan kita berdebat di sini. Ini kebijakannya not the right timing. Tadi benar kata Pak Adi, mari kita duduk sama-sama kasih masukan dan kita fokus dulu nih pandemi COVID-19 ini kita selesaikan. Dampak ekonominya juga kita selesaikan. Pemerintah terus perlu menambah jumlah daripada paket-paket yang harus digunakan untuk menstimulus ekonomi. Mari kita fokus di situ. Bung Sandi, kalau dikatakan ini bukan saat yang tepat, artinya sekarang bukan saat tepat untuk memberlakukan tapra, saat yang tepat kapan? Tapi jawaban Sandi setelah jeda berikut ini.